Jadi seakan-akan pertanyaan siapa orang Kristen yang menurut tanah, saya tidak bisa jawab. Kalau mualaf modelnya seperti itu, lalu bagusnya di mana, saudara? Itu bukan cuma mendustai masyarakat, itu memfitnah saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas fitnah dengan fitnah. Tapi pasti saya klarifikasi lah, ini klarifikasi saya. Tadi setelah melihat videonya, jelas ada jawaban saya. Kenapa dia potong bagian itu? Seakan-akan saya tidak menjawab. Itu memang fitnah. Saya lihat yang lebih bagus yang mana sekarang? Mualafnya memfitnah. Orang kesannya coba klarifikasi tapi tidak membalas dengan fitnah. Saya dari dulu tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Kalau fitnah, saya kalau saya ngamuk, tak datang, tak labrak orangnya sekalian. Daripada membalas dengan fitnah, tidak. Dan orang-orang ya kamrat-kamratnya dia itu bangga-banggakan dia. Padahal modelnya seperti itu, saudara ya. Seandainya Belly atau Chandra Johan ya memotong video seperti itu, nggak usah orang lain yang maki-maki. Saya akan maki-maki, saya akan labrak mereka. Jadi bagaimana mereka dia bisa lakukan hal model seperti itu? Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya WA akan ke Isra, dan Isra bilang bajingan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Budi Asali marah besar kepada Kondoditan atas video-video yang sedang viral. Adapun video tersebut adalah cuplikan-cuplikan dari debat yang diadakan minggu lalu antara Kodondi menghadapi Budi Asali. Di mana karena video tersebut Pendeta Budi Asali banyak dipertanyakan oleh teman-temannya. Bahkan kita tahu ya, hasil debat tersebut kalau kita tonton ini membuat Pendeta Budi Asali makin menambah deretan pendeta-pendeta yang terdiam saat berdiskusi dengan para mujahidin muslim. Sudah banyak orang-orang yang sebelumnya bernasib sama seperti yang sekarang dirasakan oleh Budi Asali. Kita ingat ada mampet ya. Terus pendeta-pendeta yang lain yang sudah duluan merasakan bagaimana nasib berdebat dengan mujahidin muslim yang endingnya mereka harus kehilangan jemaatnya, mereka harus kehilangan penontonnya ya, karena dianggap sudah kalah telak, karena dianggap mempermalukan agama Kristen. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Jadi di sini Budi Asali mengatakan bahwa dia tidak kalah telak. Dia mengatakan bahwa video yang beredar itu video fitnah yang dibuat oleh Donditan. Jadi video tersebut dipotong. Padahal saya tidak terdiam, saya tidak kalah. Padahal saya jawab. Tetapi karena video tersebut dipotong, kesannya saya kalah. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Budi Asali. Jadi ini adalah kelicikan yang dilakukan oleh Donditan menurut Pendeta Budi Asali ya. Banyak orang yang menghubungi beliau mempertanyakan kenapa diskusinya seperti itu. Nah, ini membuat Budi Asali panas dan dia membuat video pernyataan ya yang mengatakan bahwa Donditan sudah memfitnah dirinya. Bagaimana sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pendeta Budi Asali? Ya, kita kasih waktu dan kita tunjukkan sajalah. Ya, sebenarnya ada apa ini? Ini penonton sudah nggak sabar juga ya. Mari kita dengarkan dulu. Oke, saya tadi hanya konfirmasi aja. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris,
Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, begitu Pak ya? Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Begitu Pak ya? Itu kan menurut PL Pak ya? Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kat. Ya, lagi-lagi lihat ya, pelarinya loh jauh sekali ya. Penulis PL sekarang yang dipersoalkan. Tadi penulis Ibrani kan penulis PL. Kalau dia bicarakan ajaran PL, dia bicarakan penulis PL. Ini orang lari makin lama makin melebar memang ya. Oke, lanjutkan. Silakan. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh Pak? Silakan. Tolong diulang. Tanakh. Ini Pak. Ya saya ngerti, kalimatnya saya tidak dengar. Kristen mana yang menulis Tanakh ini Pak? Silakan Pak. Ini saya baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat 24, 25, 26 ini ya. Karena iman maka Musa, ini penulis anak juga kan ya, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut dianggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang. Tapi sama-sama beriman kepada Kristus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus. Mulai Adam jatuh. Terus sampai akhir zaman. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kalau tidak beriman kepada Kristus, tidak bisa masuk surga. Dan satu-satunya tempat selain surga adalah neraka. Cut. Silakan. Cut. Ya. Jadi di sini ada penginjilan yang saya lakukan ya. Tapi saya sekarang mau tunjukkan sesuatu kecurangan yang dilakukan oleh Dondi ya. Bentar, saya saja yang muterkan. Ini si Dondi ini memotongi video debat ini, lalu dia membuat video ini ya. Video ini cuma 59 detik. Kristen mana yang menulis Tanakh? Ya. Kalau saudara mau cari sendiri dan lihat sendiri, tapi di sini saya sudah download dan saya akan putarkan ya. Ini menunjukkan kurang ajarnya dia. Jadi begini Pak. Kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, gitu Pak ya. Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia, ya, gitu Pak ya. Itu kan menurut PL Pak ya. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh Pak? Silakan. Itu anak. Ya, Kristen mana yang menulis Tanakh ini Pak? Silakan Pak.
Berhenti, saudara. Jadi cuma sampai di situ, di-cut sama dia, dibuat video tersendiri, masuk YouTube. Saya jawab kan tadi kan, ya. Saya bingung kalau saya pindah ke situ nanti, ya. Saya jawab sebetulnya tadi kan. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 kan tidak salah ya. Dan saya menunjukkan bahwa Musa itu jelas harus disebut sebagai orang Kristen. Dan saya tidak mengada-ada, saudara ya. Kalau saudara melakukan pengakuan iman rasuli, 12 pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am itu universal ya. Dan ini tidak terbatas pada tempat ataupun waktu. Jadi mengatakan Musa itu orang Kristen sama sekali tidak salah. Dan saya juga punya ayatnya. Ya, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Berarti seluruh orang-orang percaya, baik PLPB, dimanapun juga, pokok percaya Kristus, itu adalah orang Kristen. Zaman PL maupun zaman PB tidak membedakan hal itu. Saya memang bisa menjawab. Yang nulis Tanakh ya orang Israel atau ya orang Israel lah. Bisa saja saya jawab gitu. Tapi saya memang mau memberikan surprise kepada mereka. Dan surprise ini bukan sesuatu yang salah. Lalu saya tunjukkan Ibrani pasal 11 tadi. Memang ini membuang waktu saya. Tapi ya memang kepingin saya buat pusing mereka. Yang saya tekankan di sini ya, ayat 26-nya ya, Ibrani 11 ya. Ia ini Musa kan, menganggap penghinaan kanak Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Musa dikatakan oleh penulis surat Ibrani menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Apakah kata-kata ini tidak bisa diartikan bahwa Musa itu adalah orang Kristen? Menurut saya bisa. Dan juga sekarang kalau misalnya waktu itu mau saya tambahkan, karena waktu saja saya tidak bisa menambahkan, tapi seandainya saya mau menambahkan, saya bisa menambahkan misalnya Abraham. Ya, di dalam ayat 56, ya, saudara bisa baca seluruh konteksnya kalau mau. Tapi di sini Yesus berkata, Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apakah dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa Abraham ini adalah orang Kristen? Ya, menurut saya iya. Jadi orang Kristen tidak terbatas hanya pada perjanjian baru, tidak. Dalam perjanjian lama juga. Tapi poin saya pada waktu menunjukkan video potongan dari Don Ditan ini menunjukkan kekurangan ajarannya dia, karena dia cut persis sebelum saya jawab Ibrani 11 ayat 24-26 itu. Jadi seakan-akan pertanyaan siapa orang Kristen menurut Tanakh, saya tidak bisa jawab. Kalau mualaf modelnya seperti itu, lalu bagusnya di mana, saudara? Itu bukan cuma mendustai masyarakat. Itu memfitnah saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas fitnah dengan fitnah. Tapi pasti saya klarifikasi lah, ini klarifikasi saya. Tadi sudah melihat videonya, jelas ada jawaban saya. Kenapa dia potong bagian itu? Seakan-akan saya tidak menjawab. Itu memfitnah. Saya lihat yang lebih bagus yang mana sekarang? Mualafnya memfitnah. Orang Kristennya coba klarifikasi tapi tidak membalas dengan fitnah. Saya dari dulu tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Kalau fitnah, kalau saya ngamuk, tak datang, tak labrak orangnya sekalian. Daripada membalas dengan fitnah, tidak.
Dan orang-orang ya kamrat-kamratnya dia itu bangga-banggakan dia. Padahal modelnya seperti itu, saudara ya. Seandainya Belly atau Chandra Johan ya memotong video seperti itu, nggak usah orang lain yang maki-maki. Saya akan maki-maki, saya akan labrak mereka. Jadi bagaimana mereka dia bisa lakukan hal model seperti itu? Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya WA akan ke Isra, dan Isra bilang bajingan orang itu. Apakah dengan dia jadi mualaf, jadi tambah bagus? Saudara menilai sendirilah. Saya tidak akan pernah memotong banyak orang seperti itu, sehingga artinya jadi sangat berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang seharusnya ada video tadi itu, video lengkapnya. Ada jawaban saya, Ibrani pasal 11. Musa itu kan salah satu penulis tanah. 26-nya, jelas Musa itu orang Kristen. Teman-teman sudah saksikan ya, jadi pendeta Budi Asali marah-marah teman-teman, ngamuk-ngamuk ya, dia mengatakan bahwa Don Ditan ini licik, masa videonya dipotong-potong, padahal ya, apa yang sebenarnya terjadi, mari kita jabarkan ya, apa benar Don Ditan licik, apa benar Don Ditan mencurangi dirinya, mari kita simak pembahasan saya, dan silakan juga kalian boleh menjawab, memberikan tanggapan kalian sendiri melalui kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di diskusi lain waktu mengenai marah-marahnya pendeta Budi Asali. Ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu dulu. Ya, sebelum saya bahas, teman-teman harus tahu bahwa video debat tersebut secara utuh juga dibuat oleh Kodondi. Ya, Kodondi, teman-teman yang lain itu juga siarkan video utuhnya. Semua video utuhnya disebarkan dan juga di-live-kan serta ditampilkan. Jadi nggak ada istilahnya upaya dari Kodondi untuk sengaja mengedit-edit supaya kesannya Budi Asali kalah. Adapun video yang ditampilkan oleh Budi Asali, ya tadi kan teman-teman bisa lihat bahwa video tersebut adalah video dari YouTube Short. Ya, yang ditampilkan tadi itu kan adalah video YouTube Short. Ya, mungkin saya tampilkan lagi supaya jadi bukti. Jadi pendeta Budi Asali ini harus tahu dulu. Ya, di sini saya mau kasih tahu kepada pendeta Budi Asali, dan saya harap pendeta Buas nonton ini, kalau nggak minimal teman-temannya lah, atau penonton-penontonnya kasih tahu. Ya, kasih tahu pendeta Budi Asali, bahwa yang Anda reaksi ini, yang Anda ngamuk ini adalah video short. Ya, ini adalah video short, di mana memang video short itu maksimal 1 menit. Syarat video short itu maksimal 1 menit. Di luar 1 menit nggak bisa jadi video short. Ya, ini memang diposting oleh Kodondi sebagai video short. Jadi Anda harus tahu dulu gitu, bahwa video short itu memang cuma bisa 1 menit. Mau gimana? Memang 1 menit. Kalau di TikTok sekarang sudah bisa 3 menit. Dulu TikTok 1 menit juga, sekarang sudah 3 menit. Tapi kalau YouTube masih 1 menit. Ya, jadi nggak ada upaya dari Kodondi itu ngedit-ngedit atau apa gitu. Kecuali Kodondi ini ya, giliran dia tanya, dia tampilkan. Begitu Anda jawab, dia potong, terus dia tanya lagi gitu. Nah, digabungkan dengan cuplikan yang lain gitu. Seakan-akan Kodondi mencecer Anda terdiam terus. Nah, itu nggak benar. Tapi ini kan nggak. Memang waktu Kodondi ngomong, dari awal Kodondi ngomong itu cuma 1 menit waktunya. Selesai. Dan Anda cuma ngomong, ya itu yang mana lah, beginilah, begitu. Jadi mau gimana? Kan seperti itu. Ini video memang 1 menit, supaya Anda tahu. Ya, jadi memang Anda kan bisa dibilang mutar-mutar lah, harus saya katakan ya. Ini penilaian saya sebagai penonton awam nih. Bahwa Anda memang mutar-mutar. Padahal Anda sendiri juga sudah pertama mengakui bahwa hanya Yesus yang tidak membawa dosa waris. Ini cukup aneh. Ya, padahal Yesus juga dibaptis oleh Yohanes, di mana baptis Yohanes itu adalah baptis pertobatan. Orang-orang saat itu tahu, kalau kamu sudah banyak buat dosa, maka
baptis Yohanes itu adalah cara untuk terlahir kembali, untuk menyatakan bahwa kita mengakui kesalahan kita yang lama dan kita mau berubah. Itulah makna dari baptis Yohanes saat itu. Jadi kalau dibilang Anda, aduh, udahlah, aku agak bingung ya kalau bicara budi asal ini. Ternyata juga sama dengan teman-teman yang lain gitu ya, pendeta-pendeta yang lain yang ada di medsos, yang ujung-ujungnya cuma marah-marah. Mau itu mampet ya mampet lah, empret lah, ya, deki lah, atau apalah, sama semua. Ujung-ujungnya cuma marah-marah, teman-teman. Saya bingung gitu. Kok kualitas pendeta jadi seperti ini yang di medsos? Kita merindukan pendeta yang seperti Andi Simon, ya, Gilbert Lumondong gitu kan, yang masih adem gitu. Ini yang di medsos tak kenapa yang begini-begini semua. Terus dia bilang bahwa dia sudah menjawab pertanyaan Kodondi dengan Ibrani 11 ayat 26. Ya, karena ditanyakan gitu kan, dipertanyakan apa orang-orang dulu itu percaya dengan Yesus. Kan seperti itu. Buktinya apakah Abraham itu selamat atau tidak? Masa kalian mau bilang Abraham tidak selamat, Musa tidak selamat ya? Nabi-nabi terdahulu masuk neraka? Kan nggak mungkin. Mereka saja sangat dekat dengan Tuhan. Mereka bisa komunikasi dengan Tuhan. Tentu saja kita semua ya, agama dari Abrahamaik, itu pasti setuju bahwa Nabi Abraham, Daud itu masuk surga. Nah, kecuali denomnya Wak Donat itu mengatakan Daud, Salomo masuk neraka, itu kurang ajar itu. Ya, tapi secara garis besar Islam, Kristen, Yahudi pasti sepakat Musa, Abraham itu masuk surga. Apakah mereka masuk surga karena percaya Yesus? Kan enggak. Orang Yesusnya juga belum lahir. Ya. Terus jawaban dari pendeta Buas adalah Ibrani 11:26. Kan gitu. Dia mengatakan bahwa semua orang yang ada di perjanjian lama itu percaya dengan Yesus. Padahal Yesusnya lahir tahun 1 Masehi. Kok bisa gitu? Orang-orang yang di perjanjian lama percaya sama Yesus. Nah, dia kutiplah ayat Ibrani 11:26 ya. Saya tampilkan juga. Tadi kalian sudah tonton, ini saya tampilkan lagi, sekaligus saya jelasin. Karena imam, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi Musa itu walaupun adalah seorang pangeran, dia lebih suka ya, lebih suka sengsara dengan orang-orang Yahudi saat itu daripada menikmati kesenangan. Ini maksud dari ayat ini. Tetapi karena ada nama Kristus di sini atau tulisan Kristus, dibilang sama pendeta Buas, oh artinya Musa juga percaya dengan Yesus. Nah, inilah saya bilang cocok logi yang luar biasa ya. Teman-teman Kristen mungkin ada yang terkecoh, teman-teman Muslim mungkin ada juga yang sempat berpikir, oh iya ya, ada Kristus nih. Musa kenal dengan Kristus. Ya, Musa kenal dengan Kristus. Teman-teman, coba kalian cek. Ibrani ini kitab Kejadian Lama atau baru? Ibrani ini perjanjian baru, teman-teman. Ini ditulis setelah zaman Yesus. Ditulis oleh orang-orang Kristen. Ibrani ini buatan orang Kristen, teman-teman. Tapi memang nama Musa dicatut. Nama Musa dibuat, ditulis. Tapi ini dibuat oleh pengikut-pengikut Yesus. Ya tentu saja narasi-narasinya dibuat ya seperti ini karena Kristus. Padahal ya, pembuatan awalnya saja itu cukup aneh kalau teman-teman lihat. Ini sarapan pagi ya. Sarapan pagi, ia menganggap karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Di sini dijelaskan ya sama Bu Rita Wayu, karena iman Musa rela meninggalkan segala masa depan yang gemilang. Ia kemungkinan adalah calon pengganti Firaun, raja Mesir yang agung. Yang mungkin dia bukan urutan pertama ya, mungkin dia bukan urutan pertama sebagai suksesor Firaun, tetapi sebagai putra dari putri Firaun. Namanya masuk di dalam deretan nama-nama suksesor Firaun. Musa lebih rela mengidentifikasikan dirinya dengan umat Allah. Musa rela hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian, dan dalam perjuangan yang berat untuk menuju tanah perjanjian yang telah disediakan Allah bagi umatnya. Karena iman Musa memilih janji, gitu ya. Agaknya kita dibuat bingung dengan ungkapan
Kristos, Hamasiah, yang terdapat pada naskah ayat 26. Agaknya, ini agak yang seru nih ya, agaknya sang penulis Ibrani sengaja menggunakan istilah Kristos atau Hamasiah yang sebenarnya itu merujuk kepada Allah. Secara konteks keseluruhan Alkitab, subjek utamanya adalah Kristos. Ya, jadi ini sebenarnya merujuk kepada Allah, teman-teman, bukan Kristus, tapi diubah, ya, diubah menjadi Kristus di sini. Tujuannya apa? Ya supaya nyambung, biasa. Ya kalau nggak nanti nggak nyambung gitu kan. Cocok logi aja. Terus Pendeta Budi Asali juga mengambil Yohanes 8 ya, 56. Ya, dia katakan bahwa di Yohanes 56 ini kan ada nih, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ini perkataan Yesus. Ya, karena Yesus ini dipertanyakan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus. Ya, atau bertanya lagi. Setelah menjawab, bertanya lagi kan. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus ini orang Samaria ternyata, teman-teman, dan kerasukan setan. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Kan gitu. Tetapi aku tidak mencari hormat. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Nah, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, maksudnya di sini apa? Orang Yahudi ingin bilang, Abraham itu kan menuruti firman Tuhan, tetapi dia juga mati. Kenapa Yesus mengatakan kalau menuruti firman, kamu maka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya? Ini kan penghinaan kepada penghinaan kepada Abraham. Ya, Yohanes 8 ini dianggap sebagai penghinaan. Orang Yahudi menganggap, loh, kamu bilang kalau percaya dengan firman nggak akan mati. Apakah kamu ingin bilang Abraham, Musa tidak percaya firman? Tidak percaya dengan perkataan Tuhan? Kan gitu. Itulah kenapa orang Yahudi marah. Orang Yahudi marah karena itu. Dan di sini Yesus mengatakan, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya adalah Yesus ya diikuti oleh Abraham? Ya tidak. Sama seperti misalnya saya bilang, kakek saya, karena kan Abraham adalah nenek moyangnya Yesus juga. Ya, itu kita nggak bisa pungkiri. Abraham nenek moyangnya Yesus, Abraham nenek moyangnya orang-orang Arab, nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Karena dari Abraham lah orang Arab, orang Yahudi ya itu berasal. Jadi kalau saya ngomong gini, misalnya saya tahu nama kakek buyut saya, ya, saya katakan kakek buyut saya pun akan bersukacita bahwa ia melihat hariku. Artinya apa? Kalau kakek buyutku bisa melihat aku sekarang, dia pasti akan sukacita. Kenapa? Karena yang saya lakukan luar biasa kan gitu. Sama seperti misalnya teman-teman gini, kalian baru diangkat sebagai direktur, atau kalian baru dapat penghargaan. Terus ada teman nenek kamu ngomong, kalau nenek kamu masih hidup, dia pasti akan bangga melihat kamu. Kan seperti itu. Atau enggak, kalau bapak kamu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga melihat kamu. Ya sama gitu. Yesus menggambarkan bahwa Abraham akan bangga kalau dia masih ada. Orang yang dapat penghargaan itu naik ke pentas. Ya, dia katakan, penghargaan ini saya berikan kepada almarhum nenek saya. Yang tentunya nenek saya itu sangat mengharapkan saya bisa mendapatkan penghargaan ini, dan dari dulu inilah mimpi kami bersama. Apa salah ngomong seperti itu? Ya enggak. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa Abraham pasti bangga dengan apa yang dilakukan oleh dia. Dia meneruskan estafet tersebut. Dan di sini tidak menjelaskan ya bahwa Abraham percaya dengan Yesus. Ini kan konyol. Kalau gitu saya juga bisa bilang dong, Abraham percaya dengan saya. Apakah artinya saya Tuhan? Kan aneh gitu. Harusnya di cross check kepada orangnya. Jangan kamu main percaya dengan orang yang ngomong. Ada orang yang ngomong nih, Pak Jokowi itu muridnya saya. Terus kalian main percaya aja, oh iya dia gurunya Pak Jokowi loh, hebat loh dia gitu.
Apa buktinya kan gitu? Kita butuh bukti. Kita tahu Yohanes ini adalah penulis yang ada di Perjanjian Baru, dan memang narasinya itu sangat mengkultuskan yang namanya Yesus. Jadi kalau Pendeta Buas mengatakan orang-orang terdahulu itu pengikut Yesus, kita makin bingung gitu. Ya, mereka Kristen, kan lucu. 12 rasul saja, plus Bunda Maria, itu nggak pernah. Ya, nggak pernah menjadi Kristen. Nggak pernah, mereka ke sinagog. Bunda Maria itu ke sinagog, beribadah. Mereka nggak pernah jadi Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang pertama kali muncul di Antioquia. Dari Antioquia menyebar sampailah sekarang gitu kan. Jadi sejak kapan gitu? Sejak kapan orang-orang terdahulu jadi pengikut Yesus? Aneh gitu. Terus kalau kalian mau tahu, arti Yesus itu apa sih? Kan Kristos, Mesias, orang yang diurapi, bukan sang pencipta. Tapi nanti melebar lah. Terlalu melebar kalau kita bahas itu. Nah, jadi kalau Anda mengutip dari Perjanjian Baru, ya mohon maaf. Ya, mohon maaf Pendeta Buas. Nggak bisa dipakai. Kalau Anda mau ngomong sama jemaat Anda, ya mungkin bisa. Tapi kepada umat Muslim, mohon maaf. Kami tidak akan percaya, karena ini Perjanjian Baru. Dan di situ nggak pernah Yesus mengklaim ya, bahwa Abraham pengikut dia. Ya, nggak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa Abraham itu akan sukacita, akan senang melihat hari di mana Yesus ya, sekarang ada. Kakek buyut saya juga sama, dia bangga. Ya, dia akan bersukacita melihat apa yang sedang saya lakukan sekarang nih. Sedang meluruskan orang-orang yang memelintir-melintir agama orang lain. Jadi seperti itulah yang mau digambarkan oleh Yesus ya. Jangan lagi kalian ubah-ubah, jangan lagi ditambah-tambah atau dianeh-anehkan. Ya. Oke. Terus kalau kembali kepada Budi Asali, dia mengatakan bahwa Donditan itu kurang ajar. Ya, Donditan kurang ajar, memotong gini kan, seakan-akan membuat dia kalah telak. Kalau Anda tidak terima, ya hubungi aja Donditan. Tanyakan kepada Kodondi, apa maksud video kamu? Terus, kalau Anda nggak setuju, ya tanding ulang aja. Donditan itu available kok. Dan nggak harus juga kan debatnya di hotel. Kalau Anda mau cepat, datangnya aja ke Jakarta. Atau Donditan disuruh datang ke Surabaya. Udah langsung diskusi. Cari kafe, udah kita diskusi di kafe. Kalau mau secara online lebih gampang lagi kan. Tinggal masuk StreamYard, masuk Zoom, atau masuk TikTok. Udah. Kalau Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak kalah. Sekarang kan masalah kalah menang ini kan persepsi. Ini kan hanya persepsi. Selama ini kita coba lihat. Debat antara perwakilan Kristen menghadapi perwakilan Muslim. Pendukung Muslim akan bilang yang menang Muslim. Begitu juga dengan pendukung Kristen. Akan bilang temannya yang menang. Walaupun temannya mungkin terdiam, walaupun mungkin temannya nggak bisa menjawab, melebar kemana-mana, tetap pendukungnya akan bilang yang menang Kristen. Kan seperti itu selama ini. Tetapi kalau sampai ada Kristen sendiri yang mengatakan perwakilan Kristennya babak belur, nah ini yang perlu diragukan gitu kan. Perlu dipertanyakan. Artinya sebegitu jauhnya kemampuan. Kalau beda-bedanya nggak jauh-jauh, biasanya masih ngotot bilang temannya menang. Tapi kalau memang sudah terlalu jauh kemampuannya, ya nggak bisa ditolong. Ya. Nggak bisa ditolong. Sama kayak dulu saya sama Fatima Sedekah gitu kan. Sampai moderatornya, si Walabu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai harus mengakui memang si Fatima Sedekah kalah telak. Begitu juga dengan teman-teman Oten yang lain. Mereka akui, ya kalah telak mau gimana. Begitu juga dengan waktu mampet menghadapi Bang Zuma. Semua umat Muslim mengatakan Bang Zuma menang. Yang lebih lucu, dari pihak Kristen, banyak juga yang mengatakan mampet kalah telak. Bahkan menyuruh mampet, udah jangan debat lagi kamu, malu-maluin aja. Kristen sendiri menyuruh jangan debat. Nah itulah saking kalah telaknya gitu. Tapi kalau nggak telak-telak kali, biasa mereka tetap memotivasi. Ya udah semangat, besok debat lagi gitu kan. Masih mau motivasi. Tapi kalau udah kalah telak ya, mereka juga nggak mau lah.
agama Kristen diwakili oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas. Itu yang jadi masalah. Jadi Pendeta Budi Asali, ya belajarlah. Ya belajar lagi, masih ada waktu. Kalau tidak salah, bulan depan ya. Itu juga akan diadakan debat menghadapi Pendeta Buas, yang kita belum tahu dari pihak Muslim siapa yang maju. Nah, ini kesempatan buat Anda revenge, ya, membalas kekalahan dari Kodondi. Ini kesempatan Anda. Walaupun mungkin lawannya bukan Kodondi, tapi kan minimal bisalah mengobati pendukung-pendukung Anda yang sekarang sedang marah-marah, yang sedang kecewa dengan Anda. Ya bolehlah gitu kan. Baru kalah ya, yang kedua minimal menang lah, walaupun lawannya lebih rendah, ataupun lawannya lebih gampang gitu. Ya kamu doakan aja itu, lawannya lebih gampang. Jangan sampai nanti ketemu lawan yang lebih berat pula. Tambah babak belur ya. Saya kasihannya dengan Pendeta Buas ini, kalau dia ketemu yang lebih berat lagi, waduh, 2 kali berturut-turut kalahnya nanti. Yang ngomong kalah bukan saya ya, dari kalangan dia sendiri nanti, kan gawat. Kalau dari kita, udah pasti kita bilangnya muter-muter ya, nggak pernah bisa menang, muter-muter selalu. Oke, mungkin itu aja. Ya, kita doakan lah bulan depan punya debat akan berlangsung dengan seru, ya, di bulan depan di Surabaya. Dan bagi teman-teman yang mau nonton, stay tune ya, dengarkan channel ini. Jangan lupa di-subscribe, diaktifkan lonceng, biar kalian tahu kapan jadwalnya, dan kalian tidak ketinggalan. Kalau bisa datang hadir langsung, untuk menyaksikan langsung. Terutama teman-teman Kristen yang mau menyaksikan langsung bagaimana debat yang dilakukan oleh Pendeta Buas. Nah, nanti kalian yang nilai sendiri. Jadi jangan nanti alasannya, wah dipotong-potong lagi kan. Kalau kalian udah nonton langsung, kalian bilang lagi dipotong-potong, itu udah kelewatan. Kalian bisa lihat langsung bagaimana sepak terjang Budi Asali saat di Bal-Bali ya. Menurut saya di Bal-Bali, menurut saya. Ya, sekali lagi ini kan penilaian masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.